warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fitri Rahmayani, kelas 10 1 TOI dengan NIM 19025771. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview beberapa hand tool yang terdapat di rumah saya yang digunakan dalam kelistrikan. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita review hand toolnya. Yang pertama yaitu ini namanya solder. Hand tool yang dipunya di rumah salah satunya ini solder. Nah, solder ini mempunyai beberapa bagian. Yang pertama pada bagian ujungnya yaitu mata solder. Nah, mata solder ini bisa diganti-ganti ya dengan cara melonggarkan baut yang ada pada bagian sini. Bagian kedua yaitu batang tubuh dari solder atau bisa disebut dengan elemen panas. Pada bagian ini akan terasa sangat panas jika solder telah terhubung dengan arus listrik. Nah, bagian yang terakhir yaitu ada gagang solder. Gagang ini berfungsi sebagai pegangan solder saat pengaplikasian solder. Nah, fungsi dari solder ini yaitu untuk menempelkan timah seperti ini kepada papan PCB yang tujuannya sebagai penghubung dari kaki-kaki komponen elektronika. Nah, dalam pengaplikasian solder ini diwajibkan untuk menggunakan APD-nya. APD-nya yaitu sarung tangan. Ya, karena ini namanya hand tool, berarti sarung tangan adalah APD yang wajib. Yang kedua yaitu masker. Masker bertujuan untuk menjaga saluran pernapasan dari udara buruk akibat asap yang keluar dari bagian elemen panas ini. Nah, sikap kerjanya seperti ini ya. Kita misalkan ini telah terhubung pada arus listrik. Nah, tangan kiri memegang timah seperti ini. Pemegangannya seperti memegang pulpen pada umumnya. Nah, seperti ini. Tangan kanan dan kiri harus sinkron ya. Nah, untuk hasil yang lebih baik, alangkah lebih baiknya teman-teman mempunyai yang namanya desoldering pump. Itu fungsinya agar merapikan hasil soldernya agar tidak menumpuk. Oke, next. Selanjutnya Dwi punya yang namanya obeng atau biasa disebut dengan screwdriver. Nah, screwdriver ini mempunyai fungsi sebagai untuk mengencangkan atau mengendorkan baut-baut. Nah, ada beberapa bagiannya. Yang pertama itu ada namanya mata screw. Kebetulan yang Dwi punya ini yang bentuk plus ya. Dia ada yang bentuk plus, minus, kotak, segi 6, dan sebagainya. Nah, bagian selanjutnya yaitu ada namanya batang tubuhnya. Batang tubuhnya ini berfungsi sebagai penghubung antara mata screw dengan gagang. Nah, bagian yang terakhir yaitu gagang. Gagangnya ini berfungsi sebagai pegangan saat menggunakannya. Nah, APD yang digunakan dalam menggunakan ini ya tentu saja sarung tangan. Selain melindungi tangan, berfungsi juga sebagai power saat menggunakannya. Nah, sikap kerjanya kurang lebih seperti ini ya. Kita pegang seperti ini. Nah, taruhnya seperti ini dan diputar. Tidak boleh seperti ini ya. Kalau seperti ini yang ada obengnya malah jatuh atau tidak kuat dalam pemasangan bautnya. Jadi seperti ini. Selesainya seperti ini. Kembali ke sikap awal. Nah, and then yang terakhir Dwi punya tang. Nah, tang ini punya beberapa jenis ya. Salah satunya yaitu ada tang potong, tang kupas, tang lancip, dan tang kombinasi. Nah, kebetulan yang Dwi punya ini ada yang namanya tang potong. Bentuknya seperti ini ya. Nah, sesuai dengan namanya, fungsi dari tang potong ini yaitu memotong kabel. Nah, dengan bagian rahangnya ini tajam layaknya seperti gunting. Nah, yaitu gagangnya. Nah, ini selanjutnya Dwi punya tang kombinasi. Hampir sama, tapi yang membedakannya yaitu pada bagian rahangnya. Pada bagian rahang tang kombinasi ini terdapat 3 bentuk rahang. Yang pertama itu pada bagian pertamanya ada rahang lurus bergerigi. Rahang lurus bergerigi ini berfungsi untuk membengkokkan plat, memegang benda, atau untuk
membengkokkan kawat juga bisa. Nah, rahang yang keduanya rahang cekung bergerigi. Nah, rahang cekung ini berfungsi untuk menjepit benda-benda bulat seperti pipa. Nah, rahang yang terakhir ada rahang potongnya. Rahang potong ini untuk memotong kabel tentunya. Jadi ini yang multifungsinya. Nah, APD yang digunakan tentu saja yaitu sarung tangan. Sarung tangan itu tidak hanya untuk melindungi tangan, tapi pengaplikasiannya untuk sebagai power dalam penggunaannya. Nah, sikap kerja dalam penggunaan tang ini, pertama kalau nggak digunakan pegangnya seperti ini. Ditutup ya, biar nggak terjadi sikut-sikut dan melukai teman. Dan ditaruh pada bagian samping dari tubuh kita sendiri. Nah, kalau digunakan pegangnya seperti ini, kurang lebih. Nah, kita coba contohkan ya. Dia punya kabel. Nah, seperti ini. Nah, kita potong kabelnya ya. Nah, pegangnya seperti ini ya teman-teman, karena biar saat pemotongan kabelnya itu tidak jatuh ke bawah atau malah terlempar ke atas atau ke samping, dan itu malah kerjanya malah nggak rapi seperti ini. Nah teman-teman, itu dia hasil dari review hand tool yang Dwi punya di rumah. Terima kasih, thank you for watching, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band.